G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Selamat hari Minggu, sahabat kecil Yesus. Yesus, I nih. Jesus, love you. Yesus mencintaimu. Nah, adik-adik sangat senang hari ini kita kembali beribadah. Nah, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersungguh-sungguh untuk ibadah kepada Tuhan. Ibadah kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mazmur nomor 146 ayat 1. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan kita angkat pujian, sing haleluya to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing haleluya. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan yang memimpin dan memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus bahkan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dia memelihara hidup kita, makanya kita setiap hari harus memuji Dia. Benar Kak Sansan dan Alexis, kita mau setiap hari memuji nama Tuhan. Dan kita mau jalan serta Yesus. Artinya kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Yuk kita nyanyikan pujian. Tangan kanan, tangan kiri, dan jalan serta Yesus. Yuk. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dilengkupkan, putar ke belakang. Acung ke depan, dilentikkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
Adik-adik, kredo kita hari ini adalah perintah yang terutama, 最大的诫命. Nah, kita membacakannya bersama-sama ya. Hukum yang terutama Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. The greatest commandment, Matthew chapter 22, verses 37 to 39. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbors as yourself. 最大的诫命，马太福音22章37到39节，你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai untuk mendengarkan firman Tuhan kami pada hari ini. Bilang Tuhan yang bantu kami agar dapat mengerti apa yang akan kami dengarkan pada hari ini dan dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang sedang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Ini kagetin kakak. Dasar iseng banget ya. tadi kemana aja? Kakak kan dari tadi di sini. Harusnya kakak yang naik kalian kemana aja gitu dong. Kami mau dengar cerita minggu ini dong. Penasaran dah Kak, minggu ini ceritanya apa? Udah penasaran ya? Udah Udah banget gak sabar ya? Iya Kak, Wah, apalagi cerita soal binatang yang pakai Tuhan keren. wes, keren ya binatang dipakai Tuhan. Ada apa aja? Ada gagak, burung merpati juga sudah. Ikan juga ada Kak. Ikan, terus apa lagi? Ulat. Ulat. Oh iya, ada ya? ulat. Oke. Apa lagi ya? Nah, yang kali ini nih ceritanya tentang kaum kuda. Kuda Iya, kuda. yang mukanya panjang, ada warna coklat, putih, hitam. hitam juga ada. Kayak unicorn. Iya, Yang kayak larinya cepat unicorn. itu Kakak. Iya, yang larinya cepat. Oh, Yang kayak di Disney. Tahu kan yang kayak di Cinderella itu. tahu Kak. Nah, tahu kan? Nah, kuda itu juga sering dipakai loh oleh manusia untuk menarik delman. Ya Kak. Iya, kayak di Jawa itu ada delman namanya dokar atau andong. Nah, dokar itu punya 2 roda terus ditarik 1 kuda kan. Kalau andong itu punya 4 roda ditarik 1 atau 2 kuda gitu. Nah, menurut kalian yang mana nih yang lebih enak dinaikin? Yang andong Kak. Andong. Soalnya kan 4 roda, berarti lebih luas kan? Oh iya, make sense. Oh, apalagi menurut kamu gimana? Andong juga. Andong juga. Kamu? Ya Kak sama. Sama, ikut-ikut ya? Ikut-ikut. Oke, gak apa-apa. Nah, tapi ya kakak juga mau kasih tahu kalian nih. Di zaman dulu ya, ada satu saudara kaum kuda nih. Keluarga kuda juga. Nah, dia itu sering dipakai di zaman dulu. Biasanya yang suka pakai tuh bumil, ibu-ibu hamil, anak-anak kecil, orang lansia, orang tua gitu. Kenapa? Soalnya dia tuh
jalannya itu lambat tapi mantap. Nah terus tuh orang yang nunggangin dia itu pasti nggak takut jatuh. Soalnya itu kan lambat gitu kan. Makanya cocok untuk yang bumil gitu-gitu. Nah terus jalannya itu kayak terbang katanya. Terbang? Ya, bingung kan? Kok bisa terbang? Iya kan? Bingung nggak? Nah menurut kalian ada nggak sih hewan kayak gitu? Tahu nggak hewannya? Burung. Kuda tadi, kuda. Ini muka panjang, burung muka panjang. Waduh, ini kuda. Itu Nah, kuda ada yang terbang tahu nggak? biasa tuh yang putih tuh terbang tuh. Mungkin kalian belum ada gambarannya ya. Padahal kisah ini, binatang ini nih, ada di dalam Alkitab loh. Ada diceritakan di dalam Alkitab. Binatang apa itu kak? Terus hewannya bisa ngomong lagi. Mana ada hewan bisa ngomong? Beneran, di Alkitab itu bilang kayak gitu. Mau tahu nggak ceritanya Mau. gimana? Mau, Kak, mau, tahu ya? Oke, kita lihat bersama ya. Wah, terima kasih banyak kakak telah memperkenalkan aku. Bentar ya, aku lancarkan suaraku dulu. Nah, sudah bagus. Kita lanjut ya. Aku keledai, hewan domestik dari keluarga kuda. Aku keturunan keledai liar Afrika. Kami telah bekerja bagi manusia selama setidaknya 5.000 tahun. Kami sangat jinak. Selain menarik kereta kuda, membajak ladang, kami juga adalah gojek loh. Ya, kami gojek zaman dulu. Kami adalah transportasi yang mantap jiwa. Di dunia negara berkembang, kami sangat disukai. Kami pasti punya nama keren. Kalau keledai jantan disebut Jack or Jackass. Kalau keledai betina disebut Jenny or Janet. Kalau kami memiliki anak campuran dengan kuda, contohnya anak kuda betina campuran keledai jantan, itu disebut bagal. Anak keledai betina dan kuda jantan disebut nagil atau hini. Panjang juga ya ceritaku ya. Nah, sekarang aku ada cerita yang sangat menarik dan ajaib, yaitu tentang keledai yang bisa berbahasa manusia. Maaf ya, saya juga sedang berbicara nih. Pada zaman dulu, leluhur kami, buyut keledai yang hidup di zaman bangsa Israel, datang dari Mesir. Mereka pernah menjadi ternakan Tuan Bileam, tukang ramal dan orang pintar di Asyur. Tuan Bileam tahu kalau Tuhan bangsa Israel hebat. Maka dia pun menambahkan Tuhan orang Israel ke dalam penyembahannya. Dia juga sembah Tuhannya bangsa Israel loh. Dia bukan hanya menyembah ilah lain, tapi juga menjunjung tinggi Tuhan bangsa Israel. Suatu hari, Raja Moab, yaitu Raja Balak yang takut akan bangsa Israel, mencari cara memenangkan peperangan dengan orang Israel. Maka ia minta Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Mereka bawa upah yang banyak. Tapi Bileam minta supaya mereka bermalam dulu. Malam itu
itu Tuhan berkata-kata kepada Bileam. Tuhan melarang Bileam pergi. Namun Raja Balak mengirim orang yang lebih berpangkat dan membawa upah yang lebih banyak lagi, datang memujuk Bileam mengutuki orang Israel. Akhirnya Allah izinkan Bileam ikuti mereka, tapi dengan catatan Bileam lakukan hanya yang diperintahkan Allah. Keesokan harinya, Tuhan Bileam memasang pelana pada saya. Lalu dia membawa saya berjalan mengikuti dengan para pemimpin Moab itu. Kami jalan, terus jalan. Tapi Allah menjadi marah karena Bileam mau turuti para pemimpin Moab. Waktu itu Bileam mengendarai aku, diiringi oleh 2 pelayannya. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan berdiri di tengah jalan untuk menghalang-halangi kami. Malaikat berdiri di situ dengan pedang terhunus. Aduh, saya takut sekali. Saya pun menyimpang dari jalan. Belok ke kiri, belok ke kanan, belok ke ladang. Oh, sakit. Malah Bileam pukul saya dan membawa kembali ke jalan. Aduh, sakit loh dipukul Tuan Bileam. Kemudian malaikat Tuhan berdiri di bagian jalan yang sempit antara 2 kebun anggur dengan tembok batu sebelah. Aku melihat malaikat Tuhan. Aku pun minggir ke tembok batu. Sampai-sampai kakinya Bileam terjepit ke tembok. Aduh, Bileam pukul saya lagi. Lalu malaikat Tuhan pindah dan berdiri di tempat yang lebih sempit, sehingga tak ada jalan untuk lewat di kiri atau kanannya. Lihat malaikat Tuhan, aku merebahkan diri. Bileam menjadi marah, lalu pukul saya lagi loh, pakai tongkat. Saat itu juga Tuhan buat saya bisa bicara. Saya buka suara dan berkata kepada Tuan Bileam, apakah yang saya lakukan terhadap Tuhan sehingga Tuhan memukul saya sampai 3 kali? Lalu Tuan Bileam jawab, engkau mempermainkan aku. Andai kata ada pedang padaku, pastilah engkau kubunuh. Mendengar itu saya takut. Bukankah saya ini keledai Tuhan yang sejak lama Tuhan telah tunggangi? Pernahkah saya membangkang terhadap Tuhan? Lalu Tuan Bileam menjawab, tidak. Tuhan membuat Bileam bisa melihat malaikat Tuhan berdiri di situ dengan pedang terhunus. Segera Bileam sujud ke tanah dan menyembah. Mengapa kau pukul keledaimu sampai 3 kali? Aku datang untuk menghalangi engkau. Sebab menurut pendapatku, tidak baik engkau pergi. Waktu keledaimu melihat aku, dia minggir sampai 3 kali. Kalau tidak, pasti engkau sudah kubunuh. Tetapi keledai itu kuselamatkan. Hah? Saya telah berdosa. Saya tidak tahu bahwa Tuhan berdiri di tengah jalan untuk menghalangi saya. Tetapi sekarang, kalau menurut pendapat Tuhan tidak baik untuk saya meneruskan perjalanan ini, saya akan pulang. Serius, saya akan pulang kok Tuhan. Ikutlah saja dengan orang-orang itu. Tetapi engkau hanya boleh mengatakan apa yang kusuruh katakan. Akhirnya Tuan Bileam disadarkan. Ia tahu ia tidak berhak mengatakan apapun
kecuali yang Allah suruh. Walaupun Raja Balak membujuk Tuan Bileam, ia tetap mengatakan apa yang disuruh Tuhan. Tuan Bileam malah memberkati Israel sebanyak 3 kali. Hebat ya? Hebat, keren. Nah, saya 3 kali melihat malaikat. Saya menghindarkan Tuan Bileam 3 kali supaya dia tidak dibunuh. Tapi Tuan Bileam malah pukul saya 3 kali. Lalu Tuhan membuat Bileam bisa melihat malaikat Tuhan. Tuan Bileam ditegur malaikat. Akhirnya Tuan Bileam untung sadar dan dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa Israel sebanyak 3 kali. Saya merasakan tak sia-sia loh, meskipun dipukul 3 kali. Sakit sih. Tapi saya ingat ada pelajaran bahwa kita harus lebih taat kepada Allah, kepada Tuhan, daripada kepada manusia. Nah, tepuk tangan dong buat si keledai. Dia siap dipakai Tuhan untuk melayani manusia. Wah, keren ya ceritanya. Keren kan? Tuhan pakai keledai supaya Bileam tidak dibunuh. Dan akhirnya juga Bileam memberkati bangsa Israel tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan raja. Betul. Nah, kalau kalian gimana? Apakah kalian mau mendengarkan perintah Tuhan dan taat melakukan kehendak-kehendak Tuhan? Atau kalian itu lebih mendengarkan perkataan manusia? Padahal manusia itu bisa jadi salah loh. Atau bahkan bisa jadi perkataannya itu jahat dan gak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kalian mau mendengarkan perintah Tuhan? Gimana? Mau Kak, soalnya biasa aku gak ngedengerin papa mama. Biasa kan papa mama suruh aku berhenti main gamesnya, tapi aku gak dengerin. Padahal kan Tuhan ada suruh menghormati papa mama. Aku juga mau Kak, soalnya aku suka bohong sama orang lain, ngomongin tidak benar. Aku juga mau belajar taat, Kak. Aku masih sering menyontek agar mendapatkannya yang bagus, padahal itu tidak jujur. Tuhan pasti sedih. Wah, luar biasa ya. Terima kasih ya adik-adik, kalian sudah mau jujur mengakui kesalahan dan dosa kalian yang kalian udah pernah lakukan ke Tuhan. Nah, kita mau sama-sama belajar taat ya. Kakak juga mau belajar taat sama Tuhan. Nah, oleh karena itu kakak mau ajak kalian untuk nyanyi satu lagu. Judulnya Taat-Taat. Tahu kan? Tahu dong. Tahu dong kan kemarin kakak udah ajarin. Yuk coba semua berdiri. Oke, semuanya kembali duduk. Kakak mau, kalian ikuti kakak ya, baca satu ayat firman Tuhan ini ya. Firman Tuhan yang mana Kak? Bentar kakak cari dulu, oke. Ikuti ya. Kisah para Rasul. Pasal 4. Ayat 19. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Oke, nah sekarang kakak mau pimpin kalian dalam doa. Kalian ikuti ya. Oke.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Ya Tuhan, kami sadar kami adalah manusia yang berdosa. Tapi Tuhan, kami mau belajar taat kepada perintah-perintah-Mu, kepada kehendak-kehendak-Mu. Bukan hanya sekedar taat kepada perintah manusia. Tuhan, tolong pimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan hari ini, kita mau taat kepada perintah Tuhan. Kita mau lakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Yuk kita nyanyikan lagu. Lagu apa, Alexis? I'm fixing my eyes on you. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I keep on seeking and keep on reaching. Follow Jesus Christ. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I keep on seeking and keep on reaching. Follow Jesus Christ. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you, only you. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I keep on seeking and keep on reaching. Follow Jesus Christ. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Persembahan diantarkan ke gereja atau kita kirim ke rekening gereja dengan menambahkan angka 11. Dan jangan lupa setiap hari baca Alkitabnya. Kita bersama-sama akan doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami akan dipimpin oleh adik kita. Setelah itu Bu Maria akan menyampaikan doa berkat untuk kita. Mari kita berlutut. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. From yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Anak-anak, mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah memberikan anak-anak roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sehingga anak-anak tidak malu dan tidak takut bersaksi tentang Tuhan kita. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.